Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Renda Kustian dengan NIM 182225026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami di satu semester ini di matkul Fisika 1. Nah, dalam satu semester ini ada pengukuran dan vektor, gerak satu dimensi, gerak dua dimensi, konsep daya, hukum Newton, usaha dan energi, momentum dan impuls, gerak rotasi, osilasi, dan gelombang. Yang pertama, pengukuran dan vektor. Fisika mempelajari fenomena alam melalui pengukuran yang terdefinisi dengan jelas. Setiap besaran harus memiliki nilai dan satuan agar dapat dianalisis secara ilmiah. Dalam fisika, besaran tidak hanya berupa angka, tetapi juga dapat memiliki arah. Besaran yang hanya memiliki nilai tersebut disebut skalar, sedangkan besaran yang memiliki nilai dan arah disebut vektor. Pemahaman vektor sangat penting karena banyak konsep fisika seperti gaya dan kecepatan tidak dapat dijelaskan tanpa mempertimbangkan arah. Selanjutnya, gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak benda pada lintasan lurus, baik secara horizontal maupun vertikal. Gerak ini dapat terjadi dengan kecepatan tetap atau dengan percepatan yang konstan. Perubahan posisi benda terhadap waktu menjadi fokus utama dalam analisis gerak satu dimensi. Konsep ini membantu memahami peristiwa seperti benda jatuh bebas, benda yang dilempar ke atas, dan kendaraan yang bergerak lurus. Selanjutnya, gerak dua dimensi. Dua dimensi terjadi ketika benda bergerak pada dua arah sekaligus yang saling tegak lurus. Gerak ini merupakan gabungan dari dua gerak satu dimensi yang terjadi secara bersamaan. Setiap arah gerak dapat dianalisis secara terpisah tanpa saling memengaruhi. Konsep gerak dua dimensi sangat penting untuk memahami gerak parabola seperti pada lemparan bola dan gerak proyektil. Konsep gaya. Gaya merupakan interaksi yang dapat memengaruhi keadaan gerak atau bentuk suatu benda. Gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak, tetapi dapat mengubah kecepatan arah atau bentuk benda. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya dapat berupa dorongan, tarikan, maupun interaksi lainnya. Memahami konsep gaya membantu menjelaskan mengapa benda bisa bergerak, berhenti, atau berubah arah. Lanjut ke hukum Newton. Hukum Newton menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak benda. Benda akan mempertahankan keadaannya jika tidak ada gaya total yang bekerja padanya. Besarnya, percepatan yang dialami benda bergantung pada gaya yang diberikan dan massa benda tersebut. Selain itu, setiap interaksi gaya selalu melibatkan pasangan gaya yang bekerja secara bersamaan dengan arah berlawanan. Hukum Newton menjadi dasar utama dalam mekanika klasik. Lanjut ke usaha dan energi. Usaha berkaitan dengan gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Energi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti energi kinetik dan energi potensial. Konsep usaha dan energi memudahkan analisis gerak benda tanpa harus meninjau semua gaya secara detail. Prinsip ini banyak digunakan untuk memahami sistem fisika secara lebih sederhana. Lanjut di momentum dan impuls. Momentum menggambarkan keadaan gerak suatu benda yang dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Perubahan momentum tidak terjadi secara instan, melainkan melalui gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu, yang disebut impuls. Konsep momentum dalam impuls yang sangat penting dalam menganalisis peristiwa tumbukan. Penerapannya banyak digunakan dalam bidang keselamatan seperti desain kendaraan dan sistem pelindung. Gerak rotasi. Gerak rotasi adalah gerak berputar suatu benda terhadap sumbu tertentu.
Dalam gerak rotasi, pengaruh gaya tidak hanya ditentukan oleh besar gaya, tetapi juga oleh jaraknya terhadap sumbu putar. Distribusi massa pada benda memengaruhi kemudahan benda tersebut untuk berputar. Konsep gerak rotasi banyak ditemukan pada mesin, roda, dan berbagai alat mekanik lainnya. Selanjutnya, osilasi. Osilasi adalah gerak bolak-balik yang terjadi secara periodik di sekitar posisi keseimbangan. Gerak ini disebabkan oleh adanya gaya pemulih yang selalu mengarah ke titik seimbang. Osilasi memiliki karakteristik tertentu seperti periode dan frekuensi. Fenomena osilasi dapat ditemukan pada sistem pegas, bandul, dan berbagai sistem alam lainnya. Lalu ada gelombang. Gelombang merupakan peristiwa perambatan energi melalui suatu medium tanpa memindahkan medium tersebut secara permanen. Partikel medium hanya bergetar di sekitar posisi keseimbangannya. Gelombang memiliki karakteristik yang memengaruhi cara energi merambat. Konsep gelombang sangat penting untuk memahami fenomena bunyi, cahaya, dan sistem komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.